Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan untuk mengingat kembali peristiwa Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Seperti yang telah dijanjikan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus diutus secara khusus oleh Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan penggenapan penebusan bagi umat pilihannya. Pada hari Pentakosta, kita mendapatkan pengertian yang mendalam mengenal siapakah Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah yang Esa. Mari kita membaca, mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yang ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis oleh Lukas, seorang tabib pada zamannya, seorang murid Kristus yang dibimbing dan dimuridkan oleh Rasul Paulus. Mari kita bersama-sama membuka kitab Para Rasul, pasal yang kedua, dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang dikehendaki oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita sudah membacanya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini, mengertinya dengan benar, dan melakukannya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, saya menjelaskan kembali pengertian yang mendasar tentang siapakah Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Mengapa perlu dijelaskan terlebih dahulu dalam peristiwa ini? Supaya kita dapat mengerti dan mendasari semua pemikiran mengenai pribadi Roh Kudus tepat. Karena banyak orang memiliki pengertian yang keliru tentang Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya yang Esa, yang memiliki pada dirinya natur keilahian, yang setara sehakikat, yang pada dirinya ada atribut-atribut ilahi, yang ada pada dirinya ketetapan yang sempurna, yang ada pada dirinya pencipta, pemelihara, dan penebus. Dengan pengertian yang mendasar ini, kita mengerti dan mengetahui secara utuh pribadi dan karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Allah yang Esa, yang setara dengan Bapa dan Anak, yang pada dirinya ada natur ilahi yang transenden, imanen, mutlak, dan personal.
Pada diri Roh Kudus juga memiliki atribut-atribut yang menunjukkan keberadaan keilahiannya atau keberadaan kealahannya. Roh Kudus adalah pribadi yang cukup pada dirinya, yang ada pada dirinya, yang tidak membutuhkan ciptaan, tetapi seluruh ciptaan membutuhkan kehidupan darinya. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak berubah, kekal selama-lamanya. Di dalam setiap keputusannya, setiap apa yang dinyatakannya, dan setiap karya-karyanya. Roh Kudus adalah pribadi yang kekal, yang nyata di dalam kehidupan dunia materi maupun dunia supranatural. Roh Kudus bersifat kekal dan kekal adanya. Hadir di dalam ruang dan waktu, tetapi tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Melintasi ruang dan waktu, dan menentukan arah ruang dan waktu. Memberikan hidup pada ruang dan waktu untuk segala makhluk dan ciptaan. Roh Kudus adalah pribadi yang satu kesatuan dengan Bapa, Allah kita, dan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kita. Roh Kudus adalah pribadi yang roh adanya, bukan imaterial, bukan sifat, bukan impersonal. Pribadi yang roh adanya. Roh Kudus adalah roh yang intelektualnya sempurna, yang memiliki rasionalitas sempurna mutlak. Tidak terbantahkan kemampuan kuasa rasionalitasnya. Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan kepada para pemikir sepanjang zaman. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan manusia untuk mengerti dan mengenal akan segala kebenaran-kebenaran yang ada di alam ini. Roh Kudus adalah roh yang menyatakan moralitas Allah. Ia adalah pribadi yang bermoral, sempurna mutlak, yang menunjukkan kebaikan, kasih karunia, dan kemurahan hatinya, yang menggenapkan seluruh moralitas Allah pada diri setiap orang percaya, agar setiap orang percaya mengalami hidup yang kudus. Roh Kudus adalah roh yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu yang diciptakannya dan yang dikendalikannya. Dengan mengerti pribadi Roh Kudus ini dan mengenalnya secara pribadi, maka kita perlu dan penting mengerti bagaimana sikap kita berespon terhadap pribadi Roh Kudus. Penuh dengan kehormatan dan pengertian yang mendalam. Di dalam penetapan keputusan Bapa, Anak, Roh Kudus, ada penerapan keputusan tersebut. Disinilah kita perlu mengerti apa yang telah ditetapkan Allah yang Esa, pribadi lepas pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, yang saling memuliakan, yang saling menyatakan diri, yang dalam bahasa teologisnya disebut perikoresis. Bapa memuliakan Anak dan Roh Kudus. Anak memuliakan Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Bapa dan Anak. Saling memuliakan, saling menyatakan, ketiganya berinteraksi, berkomunikasi, karena ketiganya yang Esa adalah pribadi-pribadi Allah yang Esa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam penetapan keputusan penciptaan, Roh Kudus berada di dalam posisi yang sama dengan Bapa dan Anak. Ia juga adalah pencipta. Di dalam memelihara, menjaga, menopang, dan memerintah semesta alam, Roh Kudus juga memiliki posisi yang sama dengan Bapa, Anak. Demikian juga di dalam penebusan. Hanya perlu kita mengerti lebih mendalam. Bapa menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada melalui Anaknya Tuhan Yesus Kristus, oleh dan di dalam dan melalui Roh Kudus. Demikian di dalam providensianya dan penebusannya. Itulah sebabnya kita mulai mempelajari dan mengerti tentang pribadi Roh Kudus. Bukan hadir dan diketahui hanya pada hari Pentakosta. Tetapi kita harus menelusuri secara mendasar dan asal mulanya mengenai keberadaan pribadi Roh Kudus yang ada pada dirinya, yang sejak semula kala adalah pencipta, memelihara, dan penebus. Roh Kudus berkarya mencipta seperti Bapa dan Anak. Roh Kudus berkarya memelihara, menjaga, menopang, memerintah seperti Bapa dan Anak. Roh Kudus juga menebus seperti Bapa dan Anak.
Hal yang paling tidak mudah dimengerti adalah bagaimana penerapannya ketiganya itu dapat berlangsung. Roh Kudus memberikan hidup dan kehidupan kepada seluruh ciptaan dan sistem kehidupan. Roh Kudus yang memberikan penerapan berkat, karunia, pertolongan, pemeliharaan bagi umat manusia secara umum dan bagi umat Tuhan secara khusus. Roh Kudus jugalah yang melaluinya anak inkarnasi dan melaluinya anak pribadi yang kedua menyatakan dirinya, memenuhi pribadi yang kedua, khususnya dalam natur kemanusiaannya. Roh Kudus menyatakan kekuasaannya, kekuatannya, pertolongannya. Roh Kuduslah yang memberi pengertian, pencerahan, pemikiran kepada kita yang membaca firman Tuhan. Roh Kuduslah yang menuntun, memberikan kekuatan, kemampuan untuk para penulis yang mendapatkan inspirasi dari Allah untuk menulis setiap huruf, kata, kalimat, narasi dari setiap kitab di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kuduslah yang mendorong dan yang menuntun setiap orang pilihan untuk percaya kepada pribadi dan karya Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi, yang hidup di bumi ini, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan datang kembali untuk menghakimi. Roh Kuduslah yang melahirbarukan orang-orang percaya sepanjang zaman, dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada setiap orang percaya karunia-karunia pelayanan untuk memproklamasikan berita Injil, mengajarkan firman Tuhan, dan mempraktekkan seluruh kebenaran Allah. Setelah saya memberikan penjelasan tentang siapa pribadi Roh Kudus ini secara singkat, maka kita dapat memahami pengertian yang dinyatakan oleh Lukas dalam peristiwa Pentakosta. Kalau kita membaca secara teliti kitab-kitab Injil yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita semakin mengetahui dan mengenal pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus yang telah menyatakan dirinya secara diam-diam dan memproklamasikan pribadi Roh Kudus kepada kita oleh Kristus, itu memberikan kepada kita gambaran yang paling utuh. Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengenalan akan pribadi Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes khususnya pasal 14, 15, dan 16. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mempelajari pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus berbeda dengan anak, pribadi Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Pribadi Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam dan melalui Kristus. Dan ini hal yang penting untuk kita mendudukkan posisi Roh Kudus yang sesungguhnya. Di dalam menerapkan penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan yang dianugerahkan oleh Bapa kepada umatnya, Roh Kudus berkarya senantiasa memuliakan Tuhan Yesus dan senantiasa membawa kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena itu, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang menegaskan janji Bapa kepada murid-muridnya, bahwa Roh Kudus diutus untuk menerapkan keselamatan yang dikerjakannya, dieksekusi dengan tepat waktunya. Kapan itu terjadi? 10 hari setelah Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Dan disinilah kita mengerti dengan tepat bagaimana penerapan dari ketetapan Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kekekalan. Di dalam konteks sejarah kita. Bagi Bapa, Anak, Roh Kudus, seluruhnya ada pada masa atau waktu yang disebut present. Tapi bagi kita, ciptaan, semuanya berada dalam suatu kronologis. Sehingga ia yang menyatakan diri membatasi keberadaan dirinya yang tak terbatas kepada kita yang terbatas untuk mengerti tentang pribadi dirinya dan penerapan dari karya-karyanya. Kalau kita kembali membaca, mempelajari dalam Kisah Para Rasul, setelah Yesus naik, murid-muridnya berkumpul di Yerusalem. Selama 10 hari, mereka bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan tentu bersekutu di sana, dalam persekutuan yang indah, saling menguatkan, meneguhkan. Lebih dari itu, mereka juga mengingatkan kembali akan firman Tuhan. Dan pada momen yang sudah Tuhan tentukan, pada momen itu terjadi peristiwa
Roh Kudus berkarya untuk menerapkan secara sempurna apa yang telah ditetapkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam sejarah. Dan ini adalah awal mula berdirinya gereja Tuhan secara komunitas dan secara institusional. Gereja dalam kandungan perjanjian lama tidak dapat dimengerti secara lengkap. Karena orang-orang percaya dalam perjanjian lama cenderung atau lebih banyak dari antara orang-orang Israel yang telah dipilih oleh Tuhan Allah dalam kekekalan. Dan dalam perjanjian baru, kita mengetahui dengan jelas bahwa orang-orang percaya dimulai dari pemilihan para rasul, murid-murid yang Yesus Kristus Tuhan kita lakukan sendiri. Dan berikutnya adalah ketika Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Yesus Kristus dan momennya pada hari Pentakosta, di sanalah mulai apa yang telah diperintahkan Tuhan. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, dan apa yang diperintahkan Tuhan supaya murid-muridnya menjadi saksinya di seluruh dunia, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi. Pada momen kapan itu mulai terjadi dan terbentuknya umat Tuhan dari segala bangsa? Pada hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, perlu kita ketahui dengan jelas dan tepat. Hari Pentakosta merupakan hari ke-50, hari sukacita dari orang-orang Israel. Kelepasan orang Israel dari perbudakan di Mesir, dan mereka bersukacita pada hari ke-50, hari panen, hari kegembiraan, hari kegemilangan yang Tuhan berikan. Saat yang sama, pada momen itu Tuhan memakai peristiwa Pentakosta atau tempat waktunya Pentakosta berlangsung di Yerusalem seperti biasa dilakukan tiap tahun. Tuhan menyatakan apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu Roh Kudus berkarya, memulai suatu umat Tuhan dari segala bangsa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, orang-orang yang berkumpul di Yerusalem itu dari segala bangsa. Memang mereka disebut sebagai orang percaya. Memang mereka disebut sebagai orang-orang yang berasal dari berbagai tempat, setidaknya 16 tempat. Dan memang mereka datang untuk merayakan Pentakosta seperti biasanya. Setiap tahun mereka lakukan. Namun ada peristiwa yang sangat unik, khusus, dan tidak terbantahkan. Yaitu pada hari itu, ada peristiwa yang mencengangkan, yang mengherankan, yang membuat orang-orang itu, lebih dari 3.000 orang, mendengarkan berita Injil Yesus Kristus dari mulut para rasul. Murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul yang telah dipanggil diutus itu, dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyatakan berita Injil, untuk mengabarkan dan memproklamasikan Injil Yesus Kristus kepada ribuan orang yang pada waktu itu memang momennya berkumpul. Yang lebih mengherankan bukan hanya lidah-lidah seperti api, ada angin keras yang begitu menggambarkan kegoncangan, bahkan mereka melihat bahwa ada suara atau bunyi yang sangat mengagetkan mereka. Lebih dari tanda-tanda seperti itu, hal yang lebih mengherankan lagi bagi mereka yang biasa datang mungkin setiap hari Pentakosta pada tiap tahunnya, yaitu mereka yang lebih dari 3.000 orang itu mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa mereka masing-masing. Firman Tuhan yang diberitakan oleh para rasul disampaikan dalam bahasa Aramik, dalam bahasa Galilea, orang-orang Galilea, bukan dalam bahasa asing yang lain. Tetapi pada momen itu Roh Kudus menerjemahkan secara langsung apa yang diajarkan, disampaikan, diberitakan, diproklamasikan oleh para rasul-rasul itu kepada orang-orang yang datang itu. Lebih dari 3.000 orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara ada di sana, kita bisa mendengar para rasul yang berbicara dalam bahasa Aramik, orang-orang Galilea itu, tetapi kita dengarnya langsung dalam bahasa Indonesia. Ini untuk pertama sekali terjadi
peristiwa supranatural. Bukan hanya firman Tuhan diberitakan demikian gamblang penuh kuasa dan otoritas, tapi berita Injil itu diterjemahkan secara langsung. Ini merupakan suatu karya Roh Kudus yang ajaib. Ini juga mengindikasikan bahwa firman Tuhan itu dengan bebas dapat diterjemahkan dengan tepat. Dan ini juga mengindikasikan bahwa segala bangsa membutuhkan berita Injil Yesus Kristus. Inilah karya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Yang pertama, setiap orang dari segala bangsa mendengar berita Injil Yesus Kristus. Dan kedua, para rasul menjalankan kehendak Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus. Dimulai di Yerusalem. Ketiga, mereka menyadari bahwa hari itu istimewa dan tidak terulang lagi. Yang keempat, mereka tahu bahwa Tuhan menggenapkan rancangan kehendak penebusannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, dengan demikian pada hari itu setiap orang mendapatkan iman, kepercayaan kepada Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan mereka 3.000 orang mendengarkan firman Tuhan dan merespon firman Tuhan. Yang lebih mengherankan lagi, di ayat-ayat berikutnya pada pasal 2 ini, khususnya pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat ke-40, kita mengetahui bahwa mereka yang berkumpul di sana mendengarkan Petrus secara khusus menyampaikan pemberitaan Injil, memperkenalkan dan menjelaskan siapakah Yesus Kristus. Dengan kata lain, pada hari Pentakosta, Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui para rasul untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, untuk meninggikan nama Yesus Kristus, yang sudah ada berita awalnya di dalam Perjanjian Lama, yang sudah dinubuatkan para nabi, dan yang sudah digenapkan di dalam kehidupan sejarah penebusan dengan kedatangannya, inkarnasi, kematiannya, dan kebangkitannya. Secara singkat, lengkap, dan jelas, orang-orang yang mendengar khotbah dari Rasul Petrus digerakkan hatinya oleh Roh Kudus, dikaruniakan Bapa iman, dan melalui sarana iman itu, mereka menyatakan imannya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebusnya. Yang sebenarnya sudah mereka baca dan pelajari dalam Perjanjian Lama, yang sebenarnya sudah mereka ketahui, namun mereka mampu mengungkapkan itu karena mereka dibaharui oleh Roh Kudus. Karena hati mereka diberikan hati yang baru oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, firman Tuhan berkarya, bekerja di dalam diri orang-orang yang mendengar firman karena Roh Kudus berkarya. Ini hal yang sangat menakjubkan. Bahkan mereka dengan siap sedia mau dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah permulaan dari gereja. Orang-orang pilihan yang ditetapkan Allah, yang ada dalam sejarah, dari segala bangsa, dari segala tempat, yang bersekutu bersama, memuji meninggikan Bapa, Anak, Roh Kudus. Demikian pembahasan kita mengenai peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus menggenapkan apa yang telah ditetapkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk membawa kembali, menarik kembali, melahirkan kembali orang-orang pilihannya untuk bersekutu dengan Bapa melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya di hari Pentakosta ini kita mengingat tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Pertama, tekunlah berdoa menanti-nantikan kedatangan Kristus kembali. Yang kedua, tekunlah membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan, kuasa, dan pengertian. Yang ketiga, tekunlah memberitakan Injil Yesus Kristus kepada segala bangsa, karena banyak orang pilihan yang menanti-nantikan berita Injil. Yang keempat, tekunlah bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan yang terakhir, tetaplah setia di dalam kesetiaan Allah. Roh Kudus menyertai dan memelihara iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.